Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Ya, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin masih kontroversi sampai sekarang ya, yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan oleh DPR dan masih banyak dipersoalkan oleh banyak kalangan. Dan terakhir kita dengar bahwa ada pasal tentang hukuman mati ya, pengacara profesional. Ya, sebelum kita berlanjut berdialog dengan pakar kebijakan publik, narasumber kita itu Bang Ahmad Nurhidayat yang sudah hadir di sini ya tentunya. Kita lihat dulu video berikut cuplikat ya mengenai kritiknya dari Hotman Paris yang bisa kita baca bersama tadi. Dan Bang Ahmad ini mensikapi ini bagaimana Bang? Melihat dari celah hukum ya terhadap tersangka-tersangka atau para terpidana mati begitu. Silakan Bang. Saya kira topik tentang hukuman mati ini adalah topik yang sangat relevan dengan pengadilan Verdi Sambo hari ini ya, karena pengadilan ini kan dituduhkan pembunuhan berencana yang hukumannya adalah mati ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris ini harusnya menjadi satu pemikiran kita semua, Bro, ya, terutama para pemikir atau lembaga think tank yang terkait mengenai penegakan hukum di NKRI ini. Karena menurut saya make sense sekali yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris bahwa kepala lapas itu tiba-tiba menjadi satu institusi yang sangat menentukan untuk seseorang itu bisa dihukum mati atau tidak. Jadi tiba-tiba hukuman mati itu berserah diri ya, tergantung kepada surat keterangan baik dari kepala lapas. Dan saya kira itu sangat masuk akal ya apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris. Tentunya sebagai pemikir kebijakan publik dan juga akademisi ya, saya memikirkan betul apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris tadi, dan saya kira memang pasal 100 dalam KUHP yang baru itu direvisi ya, perlu diamandemen menurut saya. Karena tidak boleh ya, satu proses yang panjang ketika hakim memutuskan hukuman mati itu kan pembuktiannya itu sangat panjang ya. Sidangnya sangat panjang ya. Dan saya tidak habis pikir manakala keputusan hukuman mati itu hanya ditentukan oleh secarik kertas dari kepala lapas yang terkait dengan surat kelakuan baik. Ya, artinya seolah-olah ini menegasikan proses panjang dari pengadilan meskipun mungkin terdakwanya sudah 10 tahun. Saya pernah mendengar Bang Hotman itu mengatakan begini, Bang Eko, bahwa ini jangan-jangan yang merancang KUHP ya yang baru ini adalah bukan praktisi hukum. Saya jadi teringat bahwa waktu saya berdiskusi waktu yang lalu ya tentang KUHP ini, memang terlihat jelas bahwa akademisi menyusun. Jadi memang bukan praktisi hukum. Ya, akademisi hukum pidana mungkin melibatkan pusat studi hukum di universitas tertentu yang draftnya itu berasal dari mereka-mereka itu. Makanya kalau kalangan akademisi ya mungkin menganggap masa 10 tahun itu sudah cukup berat, dan apakah kemudian mau dilanjutkan dengan hukuman mati atau kemudian malah dibebaskan, penentuannya angka 10 tahun. Sebetulnya 10 tahun itu sendiri kan debatable dalam dunia akademisi ya. Apakah 10 tahun itu sudah dianggap berat? Manakala pembunuhannya itu pembunuhan yang berencana dan juga tidak melibatkan satu korban, tapi banyak korban. Apakah dengan menjalani 10 tahun itu sudah cukup ringan atau cukup berat? Itu kan agak debatable yang ke 10 tahun itu. Jadi saya kira kalau Bang Hotman bertanya, ini jangan-jangan yang membuat adalah ahli akademisi, bukan praktisi hukum, maka saya punya kecurigaan yang sama bahwa ini dibuat oleh para akademisi, ya bukan praktisi hukum, karena kenyataannya ternyata ya dalam aturan ini yang bisa dimainkan oleh kepala lapas. Ya saya kira ini satu kekhawatiran yang perlu kita pikirkan ulang, bagaimana caranya kita bisa merevisi pasal 100 ini. Nah, kalau balik lagi kepada isu yang tadi Bro Eko sampaikan, ada nggak ini kaitannya bahwa hukuman mati dalam KUHP yang baru itu punya relevansi, punya
hubungan dengan kasusnya Ferdi Sambo. Ya publik saya kira memiliki kecurigaan kasus itu ya, Reko ya. Tetapi kalau menurut saya ya itu untuk dibuktikan apakah betul ada arahan untuk membuat hukuman mati itu seperti itu dalam rangka membebaskan ya terpidana atau orang yang didakwa, bukan terpidana karena belum diputuskan ya, orang yang didakwa melakukan pembunuhan yang sifatnya lebih berencana, yang kemudian layak untuk dikenakan hukuman mati. Kita nggak punya bukti itu karena kita tidak punya informasi ya bagaimana proses detailnya. Tapi saya kira kalaupun kemudian ternyata Ferdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan atau pidana, apalagi sekarang bantahan apa istilahnya sarung tangan hitam itu kan sudah muncul di CCTV ya, satu bantahan yang sulit di apa istilahnya diabaikan oleh majelis hakim, maka saya kira ini bisa jadi ya Ferdi Sambo ini akan dihukum mati. Nah ternyata hukuman mati itu ada klausul bahwa dia harus menjalani 10 tahun, nanti setelah 10 tahun dia bisa bebas murni. Jadi 10 tahun itu sudah dianggap sebagai kompensasi hukuman mati itu. Nah saya kira untuk rasa keadilan ini sama sekali tidak fair ya, menghilangkan seorang terbaik dari bangsa Indonesia yang meskipun pangkatnya baru brigadir, tetapi kan dia punya potensi untuk menjadi Kapolri suatu saat nanti ya, atau menjadi jenderal yang lain lah yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Saya kira hukuman ketika KUHP ini 10 tahun dan setelah itu mungkin dia dapat tanda tangan dari kepala atas akhirnya dia bisa bebas murni, maka menurut saya rasa keadilan itu terderai di masyarakat ya. Bagaimana mungkin orang yang punya kekuasaan seperti Sambo, Jenderal Bintang 2, kemudian dia ditaati oleh banyak pengikutnya, bahkan dia sudah apa istilahnya itu menyeret ya sekitar 92 nama anak buahnya dia, itu kan berarti menunjukkan bahwa dia punya powerful yang punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian terbukti 10 tahun itu satu hal adil ya mata masyarakat karena daya yang dia lakukan demikian hebat begitu. Nah ini yang tentunya kita perlu memikirkan ulang kembali apakah kemudian karena ini dalam proses demokrasi sudah sah ya KUHP ini termasuk pasal 100 dalamnya, apakah kemudian DPR bersama pemerintah untuk mengamandemen KUHP ini. Saya kira kalau DPR dan pemerintah mau mengamandemen dalam waktu dekat, bagus sekali. Tapi kalau seandainya tidak, masyarakat bisa mengajukannya ke MK, Bro Eko, ke Mahkamah Konstitusi. Ya, karena ini dianggap mengganggu dengan Undang-Undang Dasar Konstitusi, yaitu persamaan hukum ya kepada seluruh warga negara gitu. Ini bisa juga diajukan ke MK. Saya kira itu dulu. Reko ya. DPR juga menjawab ya, kalau nggak salah Habibur Rahman ya, bahwa ya tidak usah khawatir kan, katanya bahwa lapas akan diawasi secara ketat gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah pengawasan ini apa bisa dijamin gitu ya, Bang? Karena kalau kaitannya dengan kinerja manusia itu pastinya tanpa sistem yang bisa mengkondisikan untuk bisa terlepas dari penyalahgunaan jabatan dan sebagainya itu masih agak skeptik begitu, Bang. Ya menurut Bang Matur gimana? Undang-undang ini disahkan oleh DPR yang sekarang, tentunya kalau bertanya kepada DPR yang sekarang, mereka akan defense ya, akan mempertahankan bahwa produk mereka itu yang terbaik. Makanya kalau seandainya opsi amandemen yang dilakukan oleh DPR hari ini itu bisa, maka masyarakat tidak perlu ke MK. Tetapi saya rasa tidak bisa mengandalkan atau apa istilahnya ya, mempercayai bahwa DPR yang periode ini akan melakukan revisi terhadap KUHP itu. Saya kira kalau mau revisi secara konstitusi, maka kita harus menunggu DPR Breko. Karena kalau DPR yang sekarang ini mereka kelihatannya sudah bersepakat ya untuk mensahkan KUHP yang seperti itu meskipun dengan banyak catatan. Tapi dalam waktu dekat masyarakat tidak boleh putus asa, masyarakat masih bisa mengajukan itu ke MK. Saya belum dengar sih memang
ada sekelompok NGO atau komunitas yang menggugat KUHP ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya belum melihat ini. Tapi ya Mahkamah Konstitusi sendiri, ya kita tahu bahwa banyak sekali ya keputusan-keputusan dari MK ini itu banyak yang satu suara dengan pemerintah. Artinya dia sulit sekali untuk merubah aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga oleh DPR ya dalam hal ini. Jadi Mahkamah Konstitusi kita juga memang tidak apa istilahnya berperan ya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Ya apakah ini ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan? Wallahualam ya, tetapi tuduhan ke sana itu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah keluarga itu semakin hari semakin kencang dan semakin orang menyadari itu benar gitu ya. Nah ini yang ya soal masyarakat tidak punya harapan. Tapi saya ingin mengatakan begini ya, bahwa kalau KUHP yang baru ini diterapkan ya untuk menyelamatkan Verdi Sambo, maka saya kok merasa rasa keadilan itu yang tidak terpenuhi. Jadi sama aja sebetulnya orang yang sudah berencana sedemikian jahat ya untuk membunuh seseorang itu hanya dikenakan maksimal 10 tahun. Kalau itu seperti itu ya menurut saya tidak adil sekali ya. Masyarakat akan protes kok 10 tahun padahal kan itu banyak yang dirugikan ya. Kemudian dia juga punya potensi suatu saat di masa depan dia menjadi sesuatu yang mungkin itu bermanfaat buat society. Itu 10 tahun tidak wajar ya, terlalu ringan. Saya kira itu. Negara kita termasuk tingkat korupsi yang sangat tinggi ya. Artinya dengan ada celah begini ya justru peluang atau potensi penyalahgunaan kekuasaan dijamin ya. Jadi memang lebih baik pasal ini ditiadakan gitu ya, bahwa memang sebagaimana hukuman mati ya hukuman mati dijalankan secara konsisten begitu. Begitu ya Bang ya? Ya baik, mungkin itu saja ya. Saya kira sudah sangat clear. Bang Madnur, terima kasih atas pencerahannya dan semoga pemerintah mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Madnur sebagai salah satu aspirasi dari masyarakat. Ya pemirsa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dan ikut berdiskusi ya dengan kami dengan cara memberikan komentar di bawah. Dan kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, Bang Madnur. Terima kasih atas materinya. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.